Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi dari Bintaro. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, masalah arisan. Itu berbanyak orang sih yang ngomong arisan itu nggak dibolehkan. Gitu aja sih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Arisan yang kita kenal di Indonesia adalah seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang untuk ketika dana itu terkumpul setiap bulannya bisa digunakan oleh satu orang tertentu, ya. Apakah itu dibolehkan di dalam syariat Islam? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada beberapa ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ulama berpendapat mutlak tidak boleh. Karena apa? Karena adanya satu dalam mengocok, ya, dalam mengocok hasil dari arisan seakan-akan mengadu nasib. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi, alasan yang tidak diperbolehkan oleh ulama lagi karena membuka pintu hutang. Karena walau bagaimanapun itu kan arisan dibayar itu kalau nggak setiap minggu itu setiap bulan. Ya, kita dapat sekian, misalnya taruhlah dapat 3 juta, tapi kita harus nyicil. Itu membuka pintu hutang. Beberapa ulama berpendapat itu tidak boleh karena satu tadi, karena dalam mengocoknya seperti hal mengandung nasib, sementara itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, juga membuka pintu hutang. Tapi ada juga ulama memperbolehkan asal niatnya apa? Niatnya untuk silaturahim. Seperti halnya di perkomplekan, ya, di dalam perumahan rumah-rumah gitu, di komplek perumahan itu banyak sekali arisan-arisan yang nominalnya nggak besar, ya, punten-punten nominalnya ya mungkin hanya sekedar 25.000 atau hanya sekedar 10.000, sementara kompleknya komplek besar gitu, ya. 50.000 untuk penduduk komplek seperti itu rasanya tidak berat. Itu untuk apa? Untuk mengikat silaturahim supaya warga tetap bertemu gitu. Itu berapa ulama berpendapat insya Allah tidak apa-apa, ya, asal jangan memberatkan. Nah, seandainya memberatkan, wallahu alam, kita ambil ulama yang satu, pendapat ulama yang tadi, jangan sampai membuka pintu riba, pintu hutang, dan juga dalam hal mengadu nasib. Kalau hanya untuk sekedar silaturahim, wallahu alam, insyaallah ulama berpendapat diperbolehkan. Kalau ada unsur ribanya, jangankan untuk arisan, untuk jual beli saja ataupun untuk meminjam saja kan tidak boleh. Apapun itu kalau ada unsur ribanya itu sangat dilarang, haram hukumnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Dengan nominal harga tidak sesuai dengan toko. Ketika ada arisan, misalnya taruhlah kalau ibu-ibu perumahan itu biasanya ibu-ibu ya itu misalnya taruhlah ada satu misalnya microwave lah atau blender lah yang sangat mahal karena tidak mampu untuk membeli gitu. Kalau dia tahu ternyata misalnya gini, si A nih beli nih, si A yang memegang arisan tuh si A tuh misalnya beli microwave itu ternyata harganya misalnya 1 juta. Nah, begitu hendak diariskan, nih harganya 1 juta nih ya, karena arisan ya jadi 1,5 juta. Nah, itu tidak boleh, sama halnya seperti riba seperti itu. Tapi kalau harganya tetap seperti itu, kalau misalnya nih A nih sudah beli 1 juta nih microwave, lalu dijual dengan cara arisan, wallahu alam, seakan-akan itu kredit mungkin ya, tetapi tentunya tidak dengan bunga seperti itu, wallahu alam. Tapi kredit kan juga kan setidaknya kan pasti ada ambil kelebihan nih secara tidak langsung. Yang syariah itu arisan dan menurut Islam itu seperti apa sih? Kalau yang syariah itu seperti ini, misalnya gini, saya saya punya microwave, harga microwave itu 1 juta, ya. Lalu misalnya ada seseorang A, saya beli beli microwave ini dengan harga 1 juta, tapi saya akan jual kepada seseorang dan diketahui si B, saya jual kepada Anda harganya misalnya karena belinya 1 juta, taruhlah 1,1 juta, dia cicil, itu boleh. Itu nggak termasuk ke dalam riba. Itu nggak termasuk ke dalam riba seperti itu. Yang nggak boleh itu ketika dia tahu 1,1 juta karena dia mau kredit dinaikkan menjadi 1,2 juta, itu yang nggak boleh seperti itu. Karena mengambil untung itu diperbolehkan.